Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Ardami dengan NPM 2440302045. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang transistor. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Muiz Prasetya, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah rangkaian elektronika. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pengertian transistor. Apa sih itu transistor? Transistor adalah komponen semikonduktor yang digunakan untuk memperkuat, memutus, atau mengalihkan sinyal listrik. Dengan kata lain, transistor ini berfungsi sebagai saklar elektronik dan penguat arus listrik. Nah, komponen ini banyak digunakan pada berbagai rangkaian elektronika seperti amplifier, rangkaian digital, dan sistem kontrol otomatis. Nah, transistor ini pertama kali ditemukan pada tahun 1947 oleh 3 ilmuwan, yaitu John Barden, William Shockley, dan Walter Brattain di Bell Laboratories. Penemuan ini menjadi tonggak penting karena transistor berhasil menggantikan tabung vakum yang berukuran besar, boros energi, dan cepat rusak. Nah, berkat resistor ini, perkembangan teknologi menjadi sangat pesat hingga melahirkan berbagai perangkat modern seperti komputer, smartphone, dan peralatan elektronik lainnya. Selanjutnya yaitu jenis transistor. Nah, secara umum transistor ini dibagi menjadi 2 jenis utama, yaitu BJT atau bipolar junction transistor dan FET atau field effect transistor. Nah, BJT ini bekerja dengan menggunakan aliran arus listrik untuk mengendalikan sinyal, sedangkan FET ini menggunakan tegangan listrik untuk mengendalikan arus. Contoh transistor FET ini adalah MOSFET dan JFET yang banyak digunakan pada rangkaian digital dan daya. Selanjutnya yaitu untuk jenis BJT sendiri terdapat 2 tipe, yaitu NPN dan PNP. Pada transistor NPN ini arus mengalir dari kolektor ke emitor ketika basis diberi tegangan positif, sedangkan pada transistor PNP arah arusnya kebalikan, yaitu dari emitor ke kolektor saat basis diberi tegangan negatif. Meskipun keduanya bekerja dengan prinsip dasar yang sama, perbedaannya hanya pada arah aliran arus dan polaritas tegangan. Selanjutnya, dalam transistor BJT ini terdapat 3 jenis arus. Yang pertama, arus basis, yaitu IB, yaitu arus kecil yang mengontrol kerja transistor. Yang kedua yaitu arus kolektor, IC, yaitu arus utama yang mengalir dari kolektor. Yang ketiga yaitu arus emitor atau IE, yaitu gabungan antara arus basis dan kolektor. Nah, hubungan antara arus-arus tersebut ini IE sama dengan IB plus IC. Nah, besarnya penguatan arus ini ditentukan oleh beta sama dengan IC per IB. Selanjutnya yaitu analogi transistor. Untuk lebih mudah memahami cara kerja transistor ini, kita bisa menggunakan analogi keran air. Bayangkan transistor seperti keran yang mengalir aliran air.
Nah, yang pertama itu bagian basis itu seperti tuas keran yang mengontrol aliran air. Yang kedua, kolektor diibaratkan sebagai pipa air masuk. Yang ketiga, emitor sebagai pipa air keluar. Sedikit perubahan pada posisi tuas keran, yaitu basis bisa mengatur besar kecilnya aliran air atau aliran arus listrik antara kolektor dan emitor. Jadi meskipun arus basis kecil, ia bisa mengendalikan arus lebih besar. Selanjutnya yaitu penerapan transistor. Mari kita lihat bagaimana cara transistor bekerja dalam 3 daerah operasinya. Yang pertama yaitu daerah cut-off. Transistor tidak bisa mengantarkan arus, artinya dalam keadaan mati atau off. Yang kedua, daerah aktif, atau transistor bekerja sebagai penguat sinyal, di mana arus basis kecil bisa mengontrol arus kolektor yang lebih besar. Yang ketiga, daerah saturasi. Transistor mengantarkan arus penuh, berfungsi sebagai saklar yang menyala atau on. Nah, ketiga daerah ini sangat penting untuk memahami bagaimana transistor itu digunakan dalam berbagai rangkaian elektronik, baik sebagai penguat maupun saklar digital. Sebagai kesimpulan, transistor adalah komponen yang sangat penting dalam dunia elektronika modern. Dengan berbagai jenis dan fungsi operasinya, transistor mampu memperkuat dan mengendalikan sinyal listrik. Tanpa transistor, kita tidak bisa memiliki perangkat modern seperti komputer, radio, smartphone, dan sistem kontrol otomatis. Jadi, bisa dikatakan, transistor merupakan jantung dari teknologi elektronik masa kini. Sekian presentasi dari saya mengenai transistor. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat menambah pemahaman kita tentang salah satu komponen yang penting dalam dunia elektronika ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.